Haleluya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam wanita dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini dan di kesempatan minggu ini tentunya, di mana kita kembali bersama di dalam ajaib sabdanya wanita. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini kembali kita boleh bersyukur dalam kasih anugerah Tuhan dalam pembahasan kita. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan kita berdoa, kita bersyukur, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami bersyukur untuk sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan dalam kesempatan minggu berjalan yang sudah kami lalui, kami juga bersyukur dan kami ada di kesempatan minggu yang baru ini. Kami juga bersyukur di mana dalam kesempatan ini boleh dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Sebagai wanita yang dikasih Tuhan, biarlah kiranya setiap kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam tanggung jawab kami yang ada. Hamba-Mu terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Itu sebabnya kami mulaikan apa yang menjadi kebersamaan dalam ajaib sabdanya wanita, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi, memberkati setiap wanita dimanapun berada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, wanita yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentunya menjadi satu sukacita dalam kehidupan kita sebagai wanita yang ada tentunya ya. Nah, dalam kesempatan malam hari ini membahas tentang tokoh yang bernama Bilha ya. Kita sudah sepakat bahwa kita akan membahas tokoh-tokoh wanita dengan urutan abjad ya, dari A sampai Z. Nah, malam hari ini kita sudah masuk kepada abjad B ya. Kemarin saya sudah sampaikan tentang Betsheba. Dan malam hari ini kita bicara tentang Bilha. Ya. Nah, mari kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-29. Ini adalah cerita tentang bagaimana dalam kesempatan itu, di mana Yakub, ya, dia memperoleh istri, ya, Rahel dan Lea dari papa mertuanya yaitu Laban. Ya. Nah, namun bukan hanya sampai di situ, tetapi juga ia mendapatkan gundiknya ya. Nah, kita lihat di sini apa yang dimiliki oleh keberadaan daripada Yakub ya. Langsung saja di dalam Kejadian 29. Oke. Di dalam kesempatan pada ayat yang ke-28 ya. Setelah ia mendapatkan Rahel ya, lalu juga diberikanlah, di mana dikatakan Rahel dan juga dia memberikan gundiknya yaitu Zilpa ya, dalam ayat 24 sebagai budaknya perempuan daripada Lea. Nah, kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-28, maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, ya, budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada tokoh yang bernama Bilha. Wanita yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang Bilha, ya, Bilha ini memiliki arti yaitu menjadi waspada. Ya, Bilha itu kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Lehi Bahel, ya, Lehi Bahel. Ya. Nah, Bilha itu adalah seorang wanita yang juga cantik, ya. Dan kita tahu bagaimana Bilha ini, ya, akhirnya melahirkan, yaitu yang bernama anaknya yang bernama Dan dan Naftali, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dalam pelajaran pada kesempatan minggu ini atau Senin malam ini, ya, berkaitan dengan Bilha. Jadi jelas pada masa itu kita tahu bahwa pria di masa itu ya memiliki kesempatan untuk memiliki lebih dari satu istri. Ya. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam apa yang menjadi keberadaan baik itu Abraham, baik itu Ishak, ya, bahkan sampai kepada Yakub ya, dari garis keturunan ini. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi keberadaan daripada Bilha ini?
kita akan melihatnya ya di dalam keberadaan ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-29 dikatakan demikian. Ketika Tuhan melihat ayat yang ke-31 dari Kejadian 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Ya, perhatikan di sini Rahel mandul. Dan selanjutnya Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandunglah pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan bahwa dikatakan bagaimana Rahel ini ya memiliki budak yang bernama Bilha. Oke. Nah, tetapi juga di dalam ayat Alkitab dalam Kejadian 29 ini dikatakan pada ayat 31, tetapi Rahel itu mandul. Ya. Nah, tradisi yang ada pada masa itu adalah seorang yang mandul ketika dia memiliki budak, maka budaknya itu ketika melahirkan dia menyatakan bahwa itu adalah anak daripada tuannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mengatasi mandul pada masa itu, ya artinya label mandul itu akhirnya nanti akan berubah ketika si nyonya ini memiliki yang namanya budak, ya. Nah budak ini boleh melakukan hubungan ya kepada suaminya dan setelah punya anak maka nyonyanya yang menyatakan bahwa ini adalah anak nyonyanya. Kira-kira begitu, ya. Nah ini adalah hal yang juga harus dipahami. Nah. Selanjutnya di dalam Kejadian pasal 30, nah ini adalah satu hal yang bisa kita lihat di dalamnya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Wanita yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi statement daripada Rahel, ini adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena jelas di sini dia menekankan tentang apa? Tentang anak yang dia minta kepada siapa? Kepada Yakub. Sementara Alkitab mencatat bahwa dia itu mandul. Nah, apa yang terjadi? Wanita yang dikasih Tuhan dikatakan, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ini adalah hal yang sangat perlu diperhatikan oleh setiap wanita yang ada. Ya, perkataan-perkataan kita, bahkan juga dalam kesempatan di mana kita berpikir bahwa suami kita lah yang akan menolong kita, suami kita lah yang akan memberikan ataupun juga melakukan apa yang menjadi harapan kita yang besar itu. Tetapi tidak demikian sebenarnya. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi penolong, yang menjadi pemberi apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita, ya. Tentunya bisa melalui suami kita, bisa melalui hal-hal yang lain. Namun disinilah kita bisa melihat sesuatu yang seolah-olah menjadi satu putus asa, ya, putus harapan dalam kehidupan Rahel. Sehingga dia berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ini saya katakan sekali lagi hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada apa yang menjadi pernyataan daripada Rahel, ya, apa yang terjadi di dalam keberadaan hidupnya Rahel, kita tahu bahwa akhirnya Rahel pun juga menerima apa yang menjadi ucapannya. Ya, dan inilah yang menjadi satu keberadaan daripada Rahel. Makanya saya katakan hati-hati ya, karena apa yang menjadi keberadaan perkataan itu akan menjadi masalah ya dalam kehidupan wanita yang berkata sembarangan. Kenapa saya katakan sembarangan? Karena akhirnya kita lihat ya, oke, di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ya. Di mana dikatakan ya, pada waktu Rahel ya melahirkan, apa yang terjadi? Maka ia akhirnya mengalami kematian, Bapak Ibu Saudara ya. Itu yang dikatakan, kalau kamu nggak kasih saya anak, maka saya akan mati. Waduh, akhirnya itu terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Di mana kita tahu akhirnya hal itu menjadi
keberadaan daripada Rahel ya. Nah, hal ini juga adalah hal yang perlu diperhatikan buat setiap wanita. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan gitu ya, ngomong, wah kalau nggak gitu nanti saya mati, kalau nggak gitu nanti saya mati, ya kan? Dan inilah yang menjadi persoalannya ya, di mana akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Rahel ya, dia mengalami kematian ya ketika dia mengambil ataupun juga melahirkan ya anak ya. Dan coba kita lihat di situ. Ayat pasal yang ke-35 ya. Kejadian pasal yang ke-35 dari ayat yang ke-16 ya, di mana Benyamin dilahirkan oleh Rahel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya ia sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ya, perhatikan di sini. Kembali kita lihat apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ya, di mana dalam kesempatan itu pada ayat yang pertama, cemburulah ia kepada kakaknya lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Nah, akhirnya ribut. Banyak keributan-keributan di dalam keluarga rumah tangga, karena apa? Perhatikan di sini wanita yang dikasih Tuhan, ucapanmu, perkataanmu, kata-katamu, kadang-kala itu menyinggung suamimu. Ya, mungkin kau tidak bermaksud apa-apa, hanya meluapkan emosi, hanya meluapkan amarah, tetapi itu berdampak hebat. Kenyataannya di sini bangkitlah amarah Yakub kepada Rahel. Bayangkan, ya, kita tahu bagaimana Yakub dengan tipikalnya. Ya, tipikalnya ini tidak mungkin dia marah besar, karena kita tahu bagaimana dia adalah anak mama, saya istilahkan demikian. Beda dengan kakaknya, ya kan? Dimana kita tahu Esau, dia itu adalah seorang pemburu. Sementara Yakub ini yang tukang masak sama mamanya. Tiba-tiba dia marah sekali, bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Nah ini ya, jadi ini juga menjadi pelajaran buat wanita yang dikasih Tuhan, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perkataan-perkataanmu tolong diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai akhirnya engkau menyakiti suamimu, bahkan merusakkan apa yang menjadi rencana rancangan Tuhan dalam rumah tanggamu oleh karena mulutmu yang tidak bisa engkau kendalikan. Ya, hati-hati. Saya mau katakan sekali lagi, hati-hati buat setiap wanita yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, ayat yang ketiga, kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirlah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Nah, perhatikan. Ini kalau orang sudah putus harap, ya putus asa. Begini, sama seperti yang dialami oleh Rahel. Pertama dia ngotot, dia minta sama suaminya, ngaco aja. Ya kan? Dia minta sama suaminya, saya kasih anak enggak? Kalau enggak saya mati. Makanya Yakub bilang, memangnya saya pengganti Allah yang menutup kandunganmu, ya kan? Marah dia. Sudah gitu apa? Setelah dia mendengar ucapan daripada suaminya, maka Rahel bilang lagi, ini budakku perempuan nih, ya hampirlah dia, supaya dia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia pun mempunyai keturunan, ya kan? Nah maka diberinyalah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Ya. Nah, mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa seorang budak yang bernama Bilha, ya, dia akhirnya, ya, Bapak Ibu Saudara, menggenapi rencana Allah dengan atau melengkapi apa yang menjadi keberadaan daripada 12 suku. Jadi 2 anak daripada Bilha juga bagian daripada 12 suku Israel. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lihat di dalam keberadaan Bilha, ya, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Bilha dalam kesempatan malam hari ini, wanita yang dikasih Tuhan, mari kita melihat ya, bahwa ketika Rahel
ya, ketika Rahel melakukan sesuatu tindakan-tindakan, ya, di mana di dalamnya adalah sesuatu yang boleh dikatakan itu berangkat dari pemikirannya. Ya, oke, kalau begitu dia jadi gundikmu, dan ketika engkau menghampirinya, berhubungan dengannya, dan dia hamil atau memiliki anak, itu menjadi anaknya, ya kan? Nah, kadangkala dari sini kita bisa melihat ya, dalam posisinya Rahel, kita sering sekali ya mencoba untuk membuka atau membuat jalan sendiri buat apa yang menjadi persoalan-persoalan kita, ya. Tetapi di sisi lain kita lihat seorang Bilha, seorang budak, ya, dalam keadaan tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Oke lah, kita mungkin bicara tentang Yakub yang gagah, ya kan, yang ganteng dan kaya mungkin, tetapi belum tentu kan itu menjadi ukuran seorang wanita yang mencintai seorang pria, ya. Karena itu adalah ukuran-ukuran yang umumnya, tetapi kan kita bisa menemukan apa yang menjadi keberadaan daripada wanita-wanita yang tidak selalu melulu dengan apa yang menjadi tampilan fisik seorang pria. Nah, bayangkan dalam posisi itu dia sebagai budak, ya kan? Sebagai budak lalu disuruh untuk dihampiri oleh tuannya. Nah, saya mau katakan peristiwa Bilha ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, tidak dalam konteks hubungan seks ya, tetapi dalam konteks di mana kita ditekan sebagai wanita, ya. Mungkin itu adalah tekanan yang terjadi di tengah-tengah keluarga rumah tanggamu oleh karena sikap mertua yang tidak mengerti firman Allah. Sehingga engkau selalu disudutkan, engkau selalu dipaksa, engkau selalu dipojokkan, bahkan ditempatkan pada posisi di mana engkau tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya berserah diri. Inilah yang bisa kita lihat dalam kehidupan Bilha, ya. Di mana dalam keadaannya sebagai gundik, maka dia diposisikan untuk memiliki anak. Saya percaya bahwa ini bukan hanya sekedar sebuah having fun dalam seks, ya, tetapi ini juga adalah bicara tentang keberadaan seorang wanita, dalam keberadaan hatinya, dalam keberadaan perasaannya, dalam keadaan hidupnya. Nah, ini yang saya mau katakan. Mungkin hal ini terjadi dalam kehidupan setiap wanita yang saat ini menyaksikan program Ajaib Sabdanya Wanita. Engkau diposisikan oleh keluargamu, engkau diposisikan oleh mertuamu, engkau diposisikan oleh iparmu, bahkan engkau diposisikan oleh orang-orang lain, ya, yang memiliki kekuasaan dalam kehidupanmu, sehingga engkau seolah-olah tidak dapat menghindar dari hal tersebut. Saya mau katakan jangan berontak, berserahlah kepada Allah, ya. Dalam konteks di mana kita melihat keberadaan daripada Bilha, di mana pelajaran daripada Bilha adalah bicara tentang bahwa sesuatu yang rasanya berat, ya kan? Atau sebaliknya begini, engkau diposisikan dalam kondisi di mana suamimu berselingkuh, di mana suamimu mencoba mencari wanita lain. Dalam posisi itu, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan, mungkin posisimu seperti Bilha dalam posisi itu. Dia pasrah, dia berserah. Ya. Nah, hal yang sama pun juga menjadi pelajaran penting buat setiap wanita yang dikasih Tuhan. Dalam posisi yang seperti itu, saya mau katakan tetaplah pasrah. Karena saya percaya ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sama seperti apa yang dialami oleh Bilha. Ketika ia dipojokkan dengan diserahkannya kepada Yakub, maka akhirnya dari rahimnya lahirlah 2 anak. Ya. Dan ini bukan sekedar seorang atau 2 orang anak yang lahir. Tetapi ini adalah bicara tentang penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Allah untuk kelengkapan 12 suku Israel. Seandainya setiap kita mengerti sebagai wanita, dalam situasi, dalam keadaan apapun di mana mungkin kita dipojokkan, mungkin kita tidak dianggap, mungkin kita dipandang remeh, mungkin kita tidak diperhitungkan dalam keadaanmu oleh siapapun, maka engkau jangan menyerah. Ya, sama seperti Bilha. Dalam keberadaannya dia tetap taat. Hal yang sama pun dalam keberadaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap taat melakukan apa yang harusnya kita lakukan di dalamnya. Itu sebabnya setiap wanita yang dikasih Tuhan, belajar saya mau katakan. Belajar melihat bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Belajar dan belajar melihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh terpuruk dengan apapun yang menjadi tekanan-tekanan atas kehidupanmu. Ya, ini penting untuk kita pelajari sebagai wanita yang dikasih Tuhan.
melihat bahwa posisi Bilha adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Sebagai budak, apapun yang disuruhkan, apapun yang diperintahkan, dia harus lakukan sampai harus menyerahkan kehormatannya dalam artian bahwa ia harus melahirkan anak. Ya, ini kan satu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Bagaimana seandainya, kan kita bicara begitu kan, seandainya Bilha tidak hamil, apa kira-kira yang dilakukan oleh Rahel kepada Bilha? Coba kita bayangkan kondisi seperti itu. Tetapi kenyataannya bukan hanya satu anak yang dilahirkan dari rahim Bilha, tetapi dua anak. Ya. Dan kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya Bilha. Juga menjadi bagian dalam kehidupan di mana akan menjadi sebuah peristiwa sejarah. Ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Ya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lihat di dalam keberadaan daripada Bilha, ya, bahwa hal ini adalah menjadi sesuatu yang tidak mudah, ya, di mana secara pengorbanan, mereka kan budak, ya. Dalam kondisi di mana mereka melahirkan anak, ya, yang saya maksud mereka di sini adalah Bilha dan Zilpa, ya. Nah, kita lagi membahas tentang Bilha. Dalam kondisi, dalam aturan, tradisi di masa itu yang saya katakan tadi, bahwa seorang budak dapat dihampiri atau disetubuhi, dan ketika mereka mengandung dan melahirkan anak, maka itu bukan anak mereka, itu anak tuannya, anak nyonyanya. Perhatikan di sini. Coba kita lihat dari sisi itu bagaimana perasaan Bilha sebagai seorang wanita ketika ia disodorkan kepada suami orang lain. Dalam hal ini Yakub sebagai suami daripada Rahel. Dan Bilha melakukan apa yang diminta tentunya oleh tuannya, bukan tuannya laki-laki semata, tapi tuannya perempuan, dalam hal ini Rahel. Dan apa yang terjadi? Dia melahirkan anak. Ya, prosesnya tidak segampang itu, prosesnya tidak semudah itu untuk kita boleh berkata, ya kan? Tetapi ini adalah bicara tentang bagaimana hal yang dialami hari lepas hari. Satu sisi ya, Bilha hamil, oke. Yang wanita pasti tahu dalam proses kehamilan itu, ya, di mana rasa mual dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, dia harus bekerja. Dia tidak bisa dalam kehamilan lalu santai-santai mengambil posisi nyonyanya, nggak bisa. Dia tetap harus bekerja. Pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan Bilha? Dia disuruh hamil, dan ketika hamil, dia disuruh tetap kerja. 9 bulan lebih, ya, dia harus mengandung anak yang ada di dalam kandungannya, itu hubungannya dengan Yakub. Tetapi statusnya tetap budak, ya, tetap gundik. Nah, apa yang terjadi? Maka ketika ia hamil dan mengandung dan melahirkan, anaknya itu tidak boleh sama dia. Coba kita lihat lagi ayat Alkitab yang mengatakan apa? Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ini, ya, di mana dikatakan apa oleh Rahel? Kata Rahel ayat yang ketiga, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Artinya apa? Tradisi menyatakan bahwa seorang anak gundik itu dinyatakan sebagai anak daripada nyonyanya. Jadi kalau nyonyanya itu mandul, maka yang menutupi label itu adalah gundiknya harus melahirkan, harus punya anak. Maka ketika gundiknya punya anak, maka anaknya itu otomatis menjadi anak nyonyanya. Coba bayangkan, keadaan yang dialami oleh Bilha, tidak mudah. Dia harus mengikuti apa yang menjadi perintah nyonyanya. Ya kan? Lalu bukan hanya sampai di situ, dia tetap harus bekerja dan mengerjakan apa yang harus dia kerjakan dalam keadaan hamil. Dan setelah itu, dengan segala keluhan-keluhannya, loh, apalagi Rahel kan belum pernah mengalami yang namanya hamil, karena dia mandul. Tiba-tiba Bilha bicara tentang sakit pinggang, karena beratnya
kandungan yang ada. Nggak bisa, dia bilang, aduh nyonya saya pegel banget nih. Hei, kerjaannya harus dikerjain. Nah, coba kita bayangkan kondisi ini, yang saya pikir juga adalah hal yang kadangkala terjadi dalam kehidupan wanita yang ada. Di satu sisi, engkau harus mengerjakan tugas tanggung jawabmu sebagai istri, ya, istri yang baik. Tetapi di sisi lain, engkau mendengar apa yang menjadi kekurang ajaran suamimu, ya, yang menghamili, ya, wanita lain. Dan wanita itu tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Dan anak itu diserahkan kepada suamimu. Lalu akhirnya tanggung jawab yang ada adalah tanggung jawab daripada ibu untuk merawat anak yang dilakukan oleh suami kepada wanita yang lain. Ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Saya ingat satu kali dalam penyelesaian konflik, ya, seseorang yang bukan jemaat secara langsung, tetapi dia adalah orang Kristen. Dan setelah itu saya ditelepon. Ya. Ini peristiwanya di Manado. Dan ketika saya ditelepon di Jakarta, minta tolong untuk menyelesaikan masalah ini. Sampailah saya akhirnya diminta untuk apa? Terbang ke Manado. Ya. Peristiwa ini sebelum pandemi COVID. Saya terbang ke Manado dan menyelesaikan apa yang menjadi konfliknya. Konfliknya adalah seorang suami ini bermain dengan seorang nasabah. Ya. Saya menceritakan ini tidak menyebutkan nama, ya, artinya siapapun tidak tahu siapa yang sedang saya ceritakan. Nah, selanjutnya ketika ia bermain dengan hal itu, maka hamillah, ya, hamillah. Ya. Jadi dia sebagai seorang nasabah maksudnya, bapak ini, dan dia dalam salah satu bank, dan dia bermain dengan seorang teller ataupun juga pegawai di bank situ. Dan hamillah, ketika hamil, apa yang terjadi, maka tuntutan-tuntutan datang. Ya. Nah, istri daripada bapak ini, itu adalah jemaat Tuhan, ya, yang saya katakan tadi bukan jemaat gereja di mana saya ada, tapi dia adalah jemaat Tuhan, dan dalam kesempatan itu dia minta tolong. Oke, Bapak Ibu saudara tahu dalam posisi itu, saya sebagai pendeta, ya kan, masalahnya konflik ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Karena apa? Karena dalam kesempatan itu saya harus berpikir keras dan berdoa, ya, serta mempelajari bagaimana caranya menyelesaikan konflik yang demikian. Jadi waktu saya datang ke hotel dan saya bilang oke, kita selesaikan di hotel saja. Sampailah di hotel dan di dalamnya ada ibu itu dan suaminya, dan ada wanita yang punya anak itu. Jadi wanita ini menuntut untuk dibiayain dan sebagainya. Tetapi si ibu nggak mau. Lalu dia minta pendapat saya. Saya bilang anak nggak pernah bersalah, anak nggak pernah berdosa. Ya. Tetapi kalau dia mau, anaknya dilepas dan ibu yang ngurus bersama dengan suami, dan ibu harus bertanggung jawab dengan anak itu. Oke, jadilah seperti itu. Tapi si wanita yang punya anak ini jelas nggak mau dong, karena itu adalah anaknya. Tidak mudah seorang ibu melepaskan anaknya. Ya, maka terjadilah hal-hal yang demikian. Saya berdoa yang kuat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini kan sesuatu hal yang tidak mudah, mempertemukan si pelakor dengan si korban. Iya kan? Enggak mudah. Sementara saya berdoa supaya ibu ini diberi kesabaran, tapi dia dengan sabar. Ya, itu luar biasa loh. Saya melihat peranan wanita ini. Jadi dengan sabar dia lalu mulai ngomong, saya akan biayakan anak itu, tetapi itu adalah ada di hadapan saya. Seperti itu. Tapi si ibu nggak mau melepaskan. Oke, akhirnya kita mulai berhitung. Ibu perlu berapa? Saya perlu untuk anak saya, segini. Oke, ya saya pikir gini, dia ngotot begitu. Saya pikir ini nggak takut apa sama yang istrinya ini, ya kan? Nggak apa istilahnya, nggak dicakar aja mukanya, udah puji Tuhan. Ya itulah yang makanya salah satu doa saya, dalam nama Tuhan Yesus saya bilang, supaya ibu ini tidak terpancing emosi, ya kan? Nah akhirnya si bapak sih diam aja, si bapak, pelaku dia tenang aja. Udah bikin dosa, dia bingung mau ngapain. Ya dia pikir ada Pak Pendeta, ya sudahlah Pak Pendeta yang uruslah. Kan itu namanya nggak sopan. Saya bilang akhirnya begini, oke, sekarang begini deh. Ibu mau membiayai anak ini, ya saya akan biaya anak itu, tetapi bukan ibunya. Nah sekarang kan persoalannya
bagaimana kita bisa mengontrol, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pembiayaan-pembiayaan yang diberikan buat susu anaknya itu diberikan buat anaknya. Ya kan? Nah itu sebabnya saya ngomong panjang lebar bersama dengan kedua wanita ini dan juga bapaknya. Lalu akhirnya saya sepakati bagaimana kalau anaknya dilepas tetapi dengan perjanjian gitu. Jadi bikin surat perjanjian begini. Ya draftnya saya kasih tahu begini dan si ibu juga begini bahwa apa yang menjadi kesepakatannya tidak boleh mengganggu suaminya karena masih ada hubungan yang dilakukan oleh si wanita itu kepada si bapak ini. Dan bapak ini pun juga merespon nih, karena dia merasa bahwa itu adalah anak hasil hubungannya. Ya kan gitu. Saya bilang kita nggak perlu tes DNA, tetapi ini yang saya mau katakan. Ayo, kita mulai buat surat pernyataan-pernyataan demikian. Ya akhirnya seperti itu. Surat pernyataan dibuat dan selesailah persoalannya ya. Nah itu yang saya maksud bahwa dalam keadaan seperti ini tidak gampang ibu itu untuk menerima kenyataan dari dosa suaminya, tetapi dia harus menanggungnya. Nah sama dengan Bilha, ya. Bilha dalam keadaan itu tidak gampang, tidak mudah ketika dia harus menjadi wanita yang siap untuk melahirkan, ya kan? Tetapi di sisi lain dia menjadi wanita yang tetap dalam statusnya sebagai gundik, sebagai pembantu yang harus mengerjakan bagian-bagiannya. Dan bukan hanya itu, selanjutnya bahwa statusnya dia bukanlah ibu dari anak yang dilahirkan. Tetapi yang dinyatakan dalam tradisi pada waktu itu adalah ibu yang menanggungnya adalah nyonyanya. Maka itu adalah anak nyonyanya. Ya, nyonya yang mandul, maka dia akan menerima penyebutan bahwa ini adalah anak daripada ibu ini. Sehingga status mandulnya itu tidak lagi ada. Itulah yang dipakai dalam kesempatan tradisi masa itu. Ya. Nah oleh karena itu dalam kesempatan ini pembelajaran yang kita pelajari adalah bagaimana seorang Bilha ya di dalam keberadaannya ya dia memiliki hal yang tidak mudah ya wanita yang dikasih Tuhan. Itu juga yang saya mau sampaikan bagaimana hal ini adalah bicara tentang apa? Pengorbanan. Pengorbanan Bilha itu luar biasa. Ya, kadangkala wanita diperhadapkan kepada situasi itu, engkau tidak salah. Kesalahan itu bukan padamu, tetapi engkau harus menanggungnya. Ya, engkau harus menanggung hal yang sebenarnya bukan kesalahanmu. Dan bukan hanya sampai di situ, engkau juga harus menanggung penderitaan dari apa yang sesungguhnya tidak engkau lakukan. Ya. Ini yang saya gambarkan keberadaan daripada Bilha. Seorang budak disuruh dia menikah atau disuruh dia dihampiri oleh tuannya, dan ketika hamil dia tetap harus mengerjakan tugas-tugasnya karena dia budak, nggak ada privilege untuk itu, ya. Dan selanjutnya ketika lahir dia tidak boleh mengakui itu adalah anaknya. Wow, ini suatu hal yang tidak mudah setiap wanita dikasih Tuhan, ya. Karena itu mari kita melihat apa yang menjadi pelajaran penting di dalamnya. Ini bicara tentang pengorbanan, ya. Marilah dalam kehidupan setiap wanita yang dikasih Tuhan, belajarlah berkorban, ya. Mungkin engkau mengalami apa yang menjadi kekecewaan dalam keberadaan hal-hal yang dialami dalam kehidupanmu, ya. Tetapi sekali lagi saya katakan, belajar dari Bilha, ya. Bagaimana akhirnya kita melihat apa yang menjadi akhir keberadaan daripada Bilha, ya. Bilha itu akhirnya menjadi bagian dalam sejarah Israel. Israel memiliki 12 suku dan 2 dari suku itu, suku Dan dan suku Naftali, itu adalah anak daripada Bilha. Ya, kenapa? Karena kita lihat selanjutnya ya, kalau kita perhatikan di sini apa yang Alkitab catat selanjutnya, ya, setelah kita lihat Kejadian 30, maka setelah Bilha mengandung, ya, lalu Rahel berkata dalam ayat yang ke-8, berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang, maka ia menamai anak itu Naftali. Ya, ini masih anak-anak yang lahir dari rahimnya Bilha. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkata Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia, maka ia menamai anak itu Asyer. Ya. Dan ketika
Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan mendapatnya di padang gandum, lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku berapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula kamu mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dan pergilah ia mendapatkan Lea, ya kan? Nah, perhatikan di sini apa yang terjadi, ya. Setelah mereka melahirkan semua, ya. Ayat 22 dari Kejadian 20. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ya, setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkan aku pergi, ya, dan seterusnya. Akhirnya kita tahu bagaimana Rahel melahirkan seorang anak lagi setelah Yusuf, yaitu Benyamin. Ya, nah selanjutnya statusnya Bilha. Ketika nyonyanya dalam hal ini Rahel memiliki anak, maka anaknya itu dikembalikan lagi kepada dia. Kenapa? Karena akhirnya Rahel memiliki anak kandungnya, gitu loh. Nah, coba kita lihat apa yang menjadi peristiwa di dalam kehidupan daripada Bilha. Ya, runtutan-runtutan peristiwanya, rangkaian-rangkaian peristiwanya. Wow, itu sesuatu hal yang tidak mudah dijalani oleh seorang wanita. Dalam hal ini juga Bilha. Yang saya katakan tadi itu, tetapi endingnya luar biasa. Endingnya akhirnya Alkitab mencatat bahwa Dan dan Naftali adalah anak-anak daripada Bilha. Kenapa? Karena nyonyanya dalam hal ini, Rahel, sudah memiliki anak. Dibukakan pintu kandungannya dari mandul. Ya kan? Dan akhirnya lahirlah kedua anak, Yusuf dan Benyamin. Nah, ini pelajaran juga dalam kehidupan kita sebagai wanita. Ya, jangan cengeng dengan masalah hidupmu. Jangan cepat-cepat menolak apa yang menjadi proses Tuhan dalam hidupmu. Karena apa yang menjadi proses dalam kehidupan Bilha, dalam kesempatan kemudian, maka Bilha disebutkan sebagai wanita yang berbahagia. Kenapa? Dari seorang gundik. Mencatat sejarah bahwa 12 suku yang ada sebagai keturunan Israel, sebagai keturunan Yakub, adalah dua anaknya Bilha. Bilha adalah seorang gundik, seorang pembantu. Dalam kesempatan itu diperbolehkan untuk menutupi aib daripada nyonyanya, yaitu melahirkan anak sehingga nanti anaknya ini akan disebut sebagai anak dari nyonyanya. Coba bayangkan, sesuatu hal yang tidak terpikirkan tentunya dalam kehidupan seorang Bilha. Bagaimana dia harus mengandung anak dalam kandungannya, tetapi setelah lahir dia tidak boleh mengakuinya itu sebagai anak, karena itu tradisinya. Anaknya jadi anak nyonyanya. Tetapi dalam kesabarannya, dalam pengorbanannya, dalam ketabahannya, akhirnya ia boleh melihat Rahel mengalami di mana kandungannya dibukakan Tuhan. Nah, ketika Rahel melahirkan anak yang bernama Yusuf dan yang kedua Benyamin, maka secara otomatis anaknya Bilha, yaitu Dan dan Naftali, adalah dinyatakan sebagai anaknya Bilha. Karena nyonyanya tidak mandul, nyonyanya punya anak. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, kadang-kala kan kita demikian. Kita sering kali mencoba melewati waktunya Tuhan, gitu loh. Kita sering kali mencoba untuk menabrak ya, apa yang menjadi rencana rancangan Tuhan dalam waktunya kita. Tenang aja. Kalau kita mengerti apa yang menjadi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, rasanya memang tidak nyaman, rasanya memang tidak enak, rasanya memang menyakitkan. Kadangkala harus air mata mengalir. Loh, bayangkan bagaimana Bilha tidak menangis ketika dia harus melahirkan anak, dan anak itu ketika bermain-main, itu bukan bermain-main sama dia, bermain-main sama Rahel. Karena untuk menyatakan bahwa ini anaknya Rahel. Jadi bayangkan kondisinya Bilha. Oleh karena itu dalam tekanan apapun, dalam situasi apapun, dalam peristiwa-peristiwa apapun yang menyakitkan dalam hidupmu hai wanita, percayalah, akhir semuanya itu adalah kebahagiaan.
Akhir semuanya itu adalah pertolongan Tuhan. Sabarlah. Biarlah dalam pengorbananmu engkau akan melihat campur tangan Tuhan di akhir daripada pengorbananmu. Ya, karena itu yang kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, dia berkorban untuk kita dan akhirnya namanya dipermuliakan, namanya ditinggikan. Ya, hal yang sama kiranya boleh menjadi pelajaran penting dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Ya, belajar dari Bilha malam hari ini adalah kesetiaan. Ya, jadilah wanita yang setia. Ya, bisa saja kan dia lari waktu dia disuruh oleh Rahel. Kamu nanti dihampiri oleh suamiku ya. Lalu dia akhirnya apa? Lari. Enggak takut. Ya, dan banyak kita seperti itu. Ketika Tuhan sedang berencana dalam kehidupan kita, kita lari. Ya. Yang kedua, belajar, yaitu apa? Berkorban. Selain kesetiaan, juga berkorban. Ya. Bagaimana enggak berkorban? Dalam perasaannya ketika dia harus memiliki anak dan anaknya tidak boleh diakui sebagai anaknya. Itu adalah anak tuannya, anak nyonyanya. Ya. Itu pengorbanan di mana dia harus menutupi aib dari nyonyanya yang mandul melalui keberadaannya sebagai gundik, sebagai budak. Dia harus menyerahkan dirinya untuk dapat melahirkan anak yang akan menutupi aib orang lain. Itu yang saya bilang pengorbanan. Kadang-kala kita diperhadapkan kepada pengorbanan yang rasanya berat sekali. Tetapi saya mau katakan, inilah pelajaran penting malam hari ini. Setia, rela berkorban. Ya. Dan selanjutnya, apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan daripada Bilha, dia tetap taat. Ya. Keadaan apapun yang dia alami, kalau bisa aja dong. Bisa aja dia lari. Ya kan? Atau lebih yang lainnya, dia merampas keberadaan daripada suaminya Rahel dan Lea. Tapi enggak, Tuhan kita enggak bilang begitu. Dia tidak merampas, dia melakukan apa yang ada dilakukan. Hal yang sama dalam hidup ini begitu, taat aja. Lakukan aja apa yang harus dilakukan. Enggak perlu bilang ini, enggak perlu bilang itu, enggak perlu ngotot ini, enggak perlu alasan ini, alasan itu. Taat aja. Ya. Inilah pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari seorang Bilha dan akhirnya namanya tidak pernah dilupakan. Sampai sejarah dunia berakhir. Ada seorang wanita yang bernama Bilha yang melahirkan Dan dan Naftali. Ya, yang melengkapi 12 suku orang Israel. Dari posisi seorang budak. Saya mau katakan apa yang menjadi posisimu saat ini engkau berdiri. Percayalah, Tuhan akan mengangkat engkau dalam kesempatan ketika engkau setia. Ketika engkau berani berkorban. Ketika engkau taat dalam panggilan Tuhan, maka Tuhan akan angkat engkau menjadi alatnya dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, bahkan di dalam segala aspek hidupmu yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, setiap wanita dikasih Tuhan jangan lupa setiap hari Senin malam pukul 7.30 kita akan selalu bersama di dalam kesempatan ajaib sabdanya wanita ya. Informasikan kepada wanita-wanita lainnya ya dan beri informasi kepada mereka bahwa setiap Senin malam kita ada bersama dan di dalamnya kita belajar akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kebersamaan setiap wanita dikasih Tuhan. Doa saya menyertai setiap wanita yang ada ya. Kita akhiri kebersamaan kita dengan rangkuman yang ada, jelaslah bahwa belajar dari Bilha yang adalah seorang budak. Saya mau katakan, apa yang menjadi posisimu jangan minder, ya, jangan kecewa. Tetapi belajarlah dari Bilha. Bagaimana ia menjadi budak dan dia tetap taat ketika dia disuruh. Dan dia tetap berani berkorban dan dia tetap setia melakukan apa yang menjadi perintah-perintah yang dilakukan oleh tuannya. Hal yang sama pun harusnya menjadi bagian kehidupan kita. Waktu kita menjadi istri, waktu kita menjadi ibu, waktu kita menjadi mertua, waktu kita menjadi menantu, waktu kita menjadi seorang remaja putri yang ada. Ingatlah akan hal-hal ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini. Kalau kami sudah boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berangkat dari Bilha yang adalah seorang budak. Dan kami juga menyadari akan hal ini bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak pantas seharusnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi oleh anugerah-Mu, oleh karena kasih sayang Tuhan lah kami dipantaskan, dilayakkan. Demikian juga kami belajar dari Bilha yang diangkat dari seorang budak dan ia boleh bersetubuh ataupun juga melahirkan dari rahimnya, yaitu anak-anak yang melengkapi sejarah Israel, yaitu 12 suku yang ada di dalamnya.
dan 2 anak daripada Bilha itu boleh menjadi bagian dalam penggenapan firman Allah, nubuatan firman Allah, yakni akan ada 12 suku Israel yang ada. Terima kasih Bapak, ajar dalam kehidupan kami sebagai wanita yang ada, mengerti bahwa dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami, tidak ada sesuatu yang di luar kendalinya Tuhan. Tetapi kami percaya, hal-hal baik yang daripada Tuhan, itu yang menjadi bagian kehidupan setiap wanita yang ada. Kalau ada pergumulan dalam rumah tangga mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong pulihkanlah. Kalau ada hal-hal yang menjadi pergumulan atas kesehatan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong sembuhkanlah mereka. Kalau ada persoalan pergumulan atas keuangan yang ada, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong berkatilah keuangan mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan berkati setiap rumah tangga, setiap wanita yang ada, berkati suami mereka, berkati anak-anak mereka, anak mantu mereka, cucu mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya wanita dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa muda masa tuamu, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wanita yang dikasih Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.